Kita akan langsung memperdalam berkaitan dengan kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Ini pemirsa bersama dengan Saud Sitomorang yang merupakan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015-2019. Kita akan langsung sapa. Selamat malam, Bang Saud. Halo, selamat malam. Gimana? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Bang. Bang, tadi kita sudah dengar sama-sama bahwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah buka suara ya dengan adanya tudingan ataupun juga dugaan korupsi yang berada di dalam tubuh Mendikbudristek di tahun 2019-2022. Sudah ada sejumlah poin yang kemudian ini dibantah, termasuk pengadaan laptop tersebut yang kemudian ini disebut sebagai mitigasi, upaya mitigasi dari pandemi. Ada poin-poin yang kemudian ini Anda soroti dari serangkaian konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Nadiem Makarim, Bang Saud? Ya, yang pasti kan itu semuanya tidak inline dengan dasar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di kejaksaan sejauh ini ya. Sejauh yang kita dengar itu artinya tidak inline atau saling katakan saja bantah membantah. Ya, itu biasa, bantah membantah itu biasa. Kita juga kalau penyidiknya itu nanti dan penuntutnya baik, kita nggak perlu pengakuan kok, ya. Kan itu tadi bantah membantah itu biasa, itu bantah membantah itu biasa. Kita kalau penyelidik, penuntut tuh nggak perlu pengakuan, kekuatan di buktinya nanti yang akan menentukan. Kalau umpamanya kita masuk ke yang lebih detail mengenai adanya pengadaan itu sesuai atau tidak sesuai, bagaimana pemeriksaan BPK, kita kan nggak baca dokumennya. Tetapi yang kita lihat di publik kan saat ini ada sesuatu yang disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, pasal 3 atau pasal 2 dalam pengertian penyalahgunaan wewenang. Kalau kita melihat dari keterangan teman-teman di kejaksaan. Jadi itu sesuatu yang lumrah saja, bantah membantah begitu, nanti kekuatan buktinya. Dan kalau dibilang itu ada kaitan dengan daerah 3T, ini kan kita juga nggak tahu nih, yang mana nih sebenarnya, apakah memang benar kaitannya Chromebook dengan operating system sebelumnya yang sebenarnya selama ini sering saya sampaikan, dari awal pengadaan itu tujuannya apa gitu. Kan di situ sudah ada waktu menyusun rencana anggaran belanja itu kan sudah terlihat. Nah, kemarin kan dibilangnya itu ada perubahan dari yang ditujukan sebelumnya dari Windows menjadi Chromebook dan seterusnya. Alasannya pertimbangannya menjadi lebih murah dan seterusnya. Kenapa nggak dari awal aja direncanakan gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya itu bisa dijawab lah. Yang bantah membantah itu baik dari tempus delictinya, dari waktunya maupun dari sisi substansinya, gitu Mbak. Pilihan Hotman Paris Hutapea sendiri sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim ini, apakah menurut Anda ada sesuatu yang kemudian ini menarik untuk disoroti, Bang Saud? Ya itu biasa. Mereka mengutakan pembelaan-pembelaan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang kita ketahui disampaikan oleh pihak kejaksaan. Oke. Dan lagi-lagi karena dananya cukup besar itu kemarin kan kita sudah berdiskusi, itu pasti menyangkut prominent person, very important person di kementerian itu, nggak juga 3 orang itu gitu kan, itu dananya cukup besar. Kalau pihak kejaksaan kan sudah menyebut kaitan angkanya itu 9,9, kita nggak tahu 9,9 itu kerugian negaranya atau dananya gitu ya kan. Kalau kerugian negaranya itu cukup besar, kalau anggarannya itu cukup besar, jadi itu nggak bisa juga ditanggung-jawabi oleh 3 orang staf khusus yang menurut saya lebih kepada bagaimana melihatnya dari waktu mereka menyusun itu. Apakah staf khusus ini yang bertanggung jawab atau ada kuasa pengguna anggaran, terus kemudian yang lain-lain di kementerian gitu. Baik. Mbak. Baik, artinya pemeriksaan yang hingga malam hari ini masih terus digelar terhadap mantan staf sus dari Nadiem Makarim, begitu ya Bang ya, dengan konferensi pers yang tadi diselenggarakan oleh Nadiem didampingi oleh Hotman Paris, ini juga berkolerasi begitu ya Bang Saud? Oh iya, jadi cuman kan
seperti yang saya sampaikan di depan kan itu mereka kesannya membantah semua yang sudah kita ketahui selama ini, baik itu tempus delicti-nya, waktunya maupun urutan-urutan substansi bagaimana mereka memutuskan menjadi dari yang disebutnya operating system yang satu ke operating system yang lain. Terus kemudian ada alasan jadi bukan untuk daerah 3T tapi di dalam negeri, di dalam kota dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang kita belum tahu persis, makanya nanti kita lihat saja kejaksaan yang akan melihat itu. Apakah ada perbuatan melawan hukum di situ, dan kemudian nanti akan kita lihat siapa berbuat apa di dalam case ini. Enggak juga itu hanya ditanggungjawabkan oleh staf khusus, dan saya biasanya kalau lebih strategik ya, sebaiknya memang kejaksaan melihatnya dari pemegang tanggung jawab dari dalam kaitan anggaran. Tapi sejauh ini kan belum ada. Ya. Jadi jangan-jangan memang ini hanya ditanggung jawabi orang-orang yang berada di yang disebut sebagai staf khusus itu, gitu. Oke. Baik, tadi kita sudah dengar konferensi persnya. Kalau saya boleh mengutip kata-kata dari Bang Saud ini, segala macam bantahan sudah diberikan begitu ya. Saat ini pemeriksaan berlangsung, tapi hanya satu Bang Saud yang kemudian ini hadir dari 3 staf sus yang kemudian ini dipanggil untuk pemeriksaan. Apa yang kemudian ini bisa memudahkan penyidik untuk bisa segera mengungkap kasus ini Bang Saud? Mengingat saat ini ada juga yang tidak kooperatif begitu. Ya, itu semua kan sudah diatur ya. Siapa yang tidak kooperatif, siapa nanti yang menghalangi penyidikan, dan seterusnya itu kan KUHP sudah mengatur. Jadi kita minta teman-teman di kejaksaan firm saja kalau memang sudah yakin dari awal. Tadi juga dibantah ya mengenai hitung-hitungan BPK ya. Tapi kalau menurut yang sebelumnya kan beda keterangan soal dari BPK. Terus dari LKPP juga berbeda ini. Jadi kita masih belum jelas nih. Kita berharap nanti kejaksaan akan lebih cepat untuk mengungkap ini ke publik, sehingga kemudian bantah-membantah itu bisa dijawab, dan itu hak mereka untuk membantah. Nanti di pengadilan kekuatannya yang paling penting pengadilan akan memutuskan itu. Jadi sekali lagi, kalaupun ada upaya yang kemudian terkesan tidak kooperatifnya kurang, jangan kita bilang tidak kooperatif ya. Tetapi sebenarnya kalau kita dipanggil penegak hukum itu kan yang disebutnya 3 nama itu kan seharusnya kooperatif, sejalan dengan omongan menterinya. Kan mantan menterinya sudah bilang bahwa dia akan kooperatif, sebaiknya siapa yang dipanggil juga kooperatif di situ. Jadi itu mungkin menjadi penekanan buat, tapi teman-teman di kejaksaan sudah bisa menilai lah ya, niatnya seperti apa, kenapa mendelay. Karena kalau sudah melakukan penggeledahan itu kan gampang juga kita geledah-geledah rumah orang kalau memang nggak yakin gitu Mbak. Baik. Tentu kita harapkan kasus ini bisa segera terungkap begitu ya, dan semua pihak kooperatif. Karena tentunya ini juga tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat begitu Bang Saud, tetapi juga dunia pendidikan. Terima kasih Bang Saud Sitomorang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bang Saud. Sama.